Bab 033. Halo, anybody Tere? Tanyanya dalam bahasa Inggris berharap siapapun itu bisa menyahut. Suara teriakan itu kembali mengalun, hingga terlihatlah seorang wanita tengah terduduk dan menangis di bawah reruntuhan. Rahmat mendekat, melihat kaki wanita itu terjepit di antara kayu dan batu. Tetapi tangannya menunjuk ke arah lain. "Itesok, let me help you." Rahmat berusaha mengangkat kayu yang menindih kaki wanita tua itu. Namun, wanita itu menggeleng, mengguncang tubuh Rahmat berbicara dalam bahasa yang tidak Rahmat mengerti. Setelah kakinya berhasil ditarik, wanita itu masih berteriak, menunjuk ke arah bangunan. Rahmat membantunya berdiri mencari tempat aman. "Apakah ada seseorang yang terjebak di sana?" Tanya Rahmat masih dalam bahasa Inggris, meski ia tahu wanita ini tidak akan mengerti. "Oke, I'm gonna go and check it. You stay here, oke." Rahmat menerobos beberapa serpihan bangunan yang terus berjatuhan. Rudal kembali ditembakkan ke arah bangunan yang masih berdiri di sampingnya, sesekali serpihannya mengenai Rahmat, tetapi ia bergerak maju, menuju bangunan rumah berwarna coklat yang atapnya tampak roboh. Sayup-sayup ia bisa mendengar suara tangisan bayi. Rahmat masuk dan melihat ke arah ruangan di mana seorang bayi tergeletak di atas tempat tidur. Bayi itu selamat, karena kamar itu tidak roboh. Rahmat meraihnya dan menggendong si bayi, berusaha membawanya keluar. Tetapi wanita yang ia selamatkan tadi rupanya menyusul. "It's not safe here, you have to go," teriak Rahmat. Ia melihat ke arah jemarinya. Ada sesuatu yang hilang. Rahmat menyerahkan bayi itu pada perempuan tadi. Menyuruhnya agar keluar dari kekacauan itu lebih dulu. Perempuan tadi meraih sang bayi dan berlari keluar. Sementara Rahmat kembali masuk ke dalam rumah. Cincinnya hilang dari jarinya, sebelum ia masuk jam masih merasakan cincin pernikahan itu masih melingkar. Jadi ia menyimpulkan kalau cincin itu pastilah tertinggal di dalam. Ia mencari kemana-mana. Ternyata cincin itu jatuh ke bawah ranjang bayi. Rahmat memungutnya. Sebelum suara teriakan wanita terdengar dari luar, Rahmat merasakan getaran di dalam rumah itu. Oh shit. Ia berlari keluar. Melihat rudal menargetkan rumah di belakangnya. Namun, ia belum terlalu jauh berlari, sebelum rudal itu meledak dan menghempas tubuhnya beberapa meter dengan kuat. Boom. Rahmat terpental. Tubuhnya menabrak bangunan lain yang masih berdiri. Matanya terbuka, tetapi kesadarannya berkurang. Hening, ia tidak bisa mendengar suara apa-apa. Sekelilingnya seperti layar televisi yang mengabur. Dunia seolah begitu sunyi. Kemudian terdengar suara retakan dari atasnya. Tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan, kesadarannya di ambang batas. Bangunan tempat ia bersandar bergetar. Atapnya mulai roboh. Rahmat mendongak. Dalam sepersekian detik, atap bangunan itu terjatuh ke arahnya dan BRUGGH 1. Prang. Sementara di waktu yang sama, cahaya terkesiap saat melihat pecahan gelas berserakan di lantai. Ia merasakan jantungnya berdetak keras. Seolah seperti aliran listrik dengan tegangan tinggi. Tiba-tiba saja pikirannya mengarah ke seseorang. Mas Rahmat. Cahaya seperti masih syok berat pasca gelas jatuh itu. Normalnya jika cahaya tidak sengaja memecahkan gelas atau perkakas dapur lainnya, dia pasti akan langsung mendumel sedikit lalu buru-buru mengambil sapu untuk membersihkan sisa-sisa pecahan itu. Namun, kali ini tidak. Dia malah melamun dulu, dan jantungnya berdetak lebih kencang. Cahaya memegang dadanya sendiri. Dia bisa merasakan dengan jelas bagaimana organ kehidupannya itu bergemuruh. Bahkan jemarinya sendiri sampai bergetar.
Dia sadar, rasa berdebar itu berbeda. Itu bukan berdebar karena kaget sebab tak sengaja memecahkan barang, tapi berdebar lain yang menakutkan. Mas Rahmat, ulang Cahya dalam gumamannya. Firasat Cahya mendadak buruk. Bu Rahayu berlari mendekati Cahya karena mendengar bunyi pecahan tadi. Beliau tampak khawatir dan kaget sekali saat melihat Cahya berdiri di dekat benda pecah seperti itu. Cahya, ya Allah, ada apa, nak? Tanya Bu Rahayu. Cahya diam saja. Dia seperti masih linglung sampai tidak konsentrasi sama sekali dengan pertanyaan ibu mertuanya. Cahya, nak, hei. Bu Rahayu menangkup kedua pipi Cahya kemudian menepuknya pelan. Barulah setelah itu, Cahya mengerjap dan tersadar bahwa dia tenggelam dalam lamunannya. Oh, ibu. Bu Rahayu bernapas lega ketika Cahya akhirnya merespon. Alhamdulillah, kamu kenapa, Cahya? Kok sampai melamun kayak orang linglung gitu? Cahya baru sadar dia telah membuat ibu mertuanya khawatir. Dia tidak bermaksud seperti itu, tapi perasaan buruk di dadanya benar-benar mengganggu. Cahya harap, dia hanya sekadar merindukan Rahmat makanya firasatnya menjadi buruk. Namun, sayangnya itu tidak bisa. Dia tetap merasa takut. Cahya, kamu kenapa toh? Kalau ada masalah cerita sama ibu, jangan disimpan sendiri. Nanti kalau kamu stres, calon anakmu juga ikut stres. Cahya memaksakan senyum. Cahya nggak apa-apa, Bu. Cahya cuma, maaf, Bu. Cahya khawatir sama Mas Rahmat. Tiba-tiba keinget Mas Rahmat gitu aja makanya nggak fokus. Pandangan Bu Rahayu langsung sendu. Dia tentu paham perasaan Cahya. Sebagai seorang istri yang ditinggal suaminya pergi jauh untuk tugas perdamaian, pastilah sangat berat. Belum lagi Cahya sedang mengandung. Bu Rahayu juga khawatir sebagai seorang ibu. Hanya saja, Bu Rahayu juga mendadak ikut berfirasat buruk gara-gara Cahya. Biasanya meski merindukan Rahmat, Cahya masih mampu mengendalikan diri dan bersikap biasa saja, tapi kali ini sampai tidak fokus seperti itu. Kamu jangan khawatir, Cahya. Rahmat, kan mau pulang. Cahya mengangguk, tapi entah mengapa dia cemas luar biasa. Ada yang luka? Enggak. Biar ibu obatin kalau ada yang luka. Bu Rahayu berusaha mengalihkan pembicaraan. Cahya menggeleng. Enggak, Bu. Cahya mau ngambil sapu dulu buat bersihin dan... Enggak usah, kamu istirahat ke kamar aja, iya. Biar ibu aja yang bersihin sisa pecahannya. Cahya kaget. Enggak usah, Bu. Cahya yang bikin berantakan seharusnya Cahya juga yang, sudahlah, nak. Manut sama ibu gitu loh. Dah, sana, ke kamar. Cahya menghela napas panjang, agak tidak enak juga membiarkan ibu mertuanya membersihkan kekacauan yang dia ciptakan. Namun Bu Rahayu jika sudah berkehendak seperti itu bisanya agak sulit dibantah, jadi Cahya menurut dan segera ke kamar. Jujur saja, Cahya juga ingin memendam wajahnya ke bantal untuk menenangkan diri. Semoga yang tadi itu nggak berarti apa-apa, batin Cahya penuh harap. XX. Pasukan perdamaian berencana untuk kembali ke desa, tapi ditahan oleh perintah atasan. Komando atasan melarang mereka untuk kembali ke wilayah itu sebab ditakutkan masih dalam bahaya tingkat tinggi. Kita harus kembali ke desa, desak Pandu kepada rekan-rekannya. Dia merasa bahwa Rahmat masih hidup, atau setidaknya, masih ada harapan dari rekannya itu. Salah satu kawan Pandu mengangguk. Benar. Saya yakin sekali beliau masih ada harapan. Pandu bersyukur rekan-rekan mereka berpikir hal yang sama dengannya. Pandu bukanlah sahabat Rahmat, bukan pula teman dekat yang begitu akrab dengan Rahmat.
Hubungan mereka selama ini murni rekan kerja biasa. Namun jika menyangkut solidaritas, setipis apapun hubungan satu sama lain, tidak melunturkan niat untuk saling membantu dan meyakinkan bahwa semuanya harus selamat. Tidak bisa. Wilayah desa itu dalam status siaga. Kita tidak boleh membiarkan korban lain gugur secara cuma-cuma. Sayangnya, atasan menolak keras Pandu yang bersikeras hendak menggerakkan rekan-rekannya untuk kembali ke desa itu. Kapten Rahmat masih hidup, sahut Letda Pandu. Entah mengapa, dia merasa rekannya itu masih hidup. Mungkin hanya perasaannya saja, tapi Pandu yakin sekali setidaknya mereka semua harus memeriksa wilayah itu lagi untuk memastikan segalanya. Kita semua harus paham di mana posisi kita sekarang. Di situasi seperti ini, logika lebih bekerja dibandingkan perasaan. Jangan biarkan perasaan mengambil alih logika kalian dan malah membahayakan nyawa banyak orang. Pandu mengepalkan tangannya mendengar ucapan atasan mereka. Justru karena nalarnya masih jalan makanya dia memiliki intuisi bahwa Rahmat masih hidup. Desa itu sudah hancur, kemungkinan seseorang untuk selamat hampir tidak ada sama sekali. Kapten Rahmat kemungkinan telah gugur. Pandu menggerakkan giginya. Apakah mungkin Rahmat memang telah gugur? Apa benar dia tidak akan bisa pulang dan bertemu dengan istri serta anaknya yang bahkan belum lahir itu? Pandu tahu soal Rahmat sebab dia adalah rekannya yang paling banyak berada dalam Esgat yang sama dengan Rahmat. Pandu juga pengantin baru, tapi intensitas komunikasinya dengan sang istri kalah dengan Rahmat. Pandu selalu mengabari istrinya tapi tidak setiap hari. Namun, Rahmat hampir selalu setiap hari berusaha mencari sinyal agar bisa berkomunikasi dengan sang istri. Lalu beberapa waktu lalu Pandu dengar bahwa istri Rahmat positif hamil. Mungkin, Pandu hanya merasa simpati, atau malah kasihan. Yang jelas, dia masih memiliki keyakinan bahwa Rahmat masih hidup. Kita akan terus bergerak sesuai dengan komando, jangan ada yang bergerak sesuka hati. Tolong, setidaknya kita bisa memeriksa desa itu sekali lagi. Jika Kapten Rahmat sudah meninggal, setidaknya kita bisa membawa pulang jasadnya. Pandu masih berusaha bernegosiasi. Sayangnya, dia yang terkesan keras kepala itu malah membuat atasan mereka semakin murka. Di situasi seperti ini, setiap orang memiliki posisi yang sulit masing-masing, apalagi untuk atasan yang memiliki tanggung jawab besar untuk para bawahannya. Tidak bisa. Kalau kita ke sana sekarang pun, belum tentu jasad Kapten Rahmat akan ditemukan. Bisa jadi hanya akan menambah korban yang gugur. Sebagai prajurit, utamakan rekan yang selamat terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Pandu tidak memiliki bantahan lagi. Dia melirik rekan-rekannya yang lain. Mereka semua kelihatan lelah, memar dan luka di mana-mana. Kondisi Pandu pun juga tak kalah memprihatinkan. Di tengah konflik yang berkecamuk seperti ini, tidak ada yang boleh egois dan mengedepankan hasrat pribadi. Tentu, Pandu memahami hal itu. Pandu menghela napas panjang. Sial, dia tidak bisa membantu terlalu banyak kepada Rahmat. Atasan mereka kemudian pergi. Pandu masih diam saja di tempatnya. Aidan datang dan menepuk bahu Pandu seolah berusaha menyemangati rekannya itu. Kita doakan saja semoga ada harapan untuk Kapten Rahmat, ucap pria itu. Pandu mengangguk. Rekan-rekan Rahmat kemudian berkumpul untuk berdoa bersama, mendoakan Rahmat dan berharap keajaiban menghampiri pria itu. Mereka juga berdoa untuk keselamatan mereka sendiri, setelahnya barulah kembali berkumpul dengan Esgat lainnya. Selama 2 hari terakhir, kondisi di tengah konflik masih berkecamuk. Atasan mereka terus memperingatkan agar jangan ada yang bergerak tanpa komando pusat demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
Jika ada yang bergerak sendiri lalu kemudian tertangkap musuh, masih untung jika mereka langsung mati. Khawatirnya jika mereka dijadikan sandera kemudian dipaksa untuk membocorkan strategi. Para atasan bukan bermaksud merendahkan semua pasukan, atau menyebut bahwa semua pasukan itu mudah disuruh buka mulut. Namun, ini adalah perang. Bahkan orang terkuat pun bisa menyerah saat berada di titik terendahnya. Kudengar ada yang meninggal lagi kemarin, ucap Aidan. Pandu menoleh. Anggota kita. Bukan. Tentara dari negara lain. Kondisinya mengenaskan. Kurasa dia disiksa sampai mati oleh musuh. Pandu membelalak. Serius. Ya, aku sempat membantu evakuasi jenazahnya bersama dengan tim medis, jadi aku juga melihatnya secara langsung. Semua kuku tangan dan kakinya lepas, atau lebih tepatnya dilepas paksa. Pandu merinding mendengarnya. Dia memang pernah mendengar bahwa menarik kuku seseorang sampai lepas rahmatlah salah satu metode penyiksaan agar orang itu segera buka mulut dan membeberkan informasi yang diinginkan. Masalahnya, itu metode lama dan sangat tidak manusiawi. Pandu hanya tidak menyangka seseorang masih kuat hati melakukan itu kepada orang lainnya. Dia pasti sekuat tenaga menahan sakit, gumam Pandu. Jika semua kukunya lepas, sudah pasti dia tetap tutup mulut sampai detik terakhir. Mendadak, Pandu teringat dengan Rahmat. Bagaimana jika rekannya itu mengalami hal yang sama? Masalahnya, hingga sekarang belum ada tanda-tanda jenazah Rahmat ditemukan. Jika begini, orang-orang malah semakin bingung apakah dia telah gugur di medan perang atau masih hidup entah di mana. Apa belum ada izin untuk menelusuri wilayah desa itu dari atasan? Mungkin masih ada kemungkinan. Kapten Rahmat masih hidup. Aidan menggeleng. Situasi belum kondusif. Tunggu saja, jika kondisi sudah lebih aman, pasti ada perintah untuk menyusuri wilayah itu. Pandu mengangguk. Aidan kemudian parit pergi karena dipanggil oleh Esgat lain. 4 hari kemudian, kondisi peperangan sudah lebih kondusif. Beberapa wilayah sudah tidak dalam status siaga lagi. Atasan mereka memerintahkan beberapa orang untuk menyusuri wilayah terakhir yang dijejaki Rahmat. Pandu langsung menawarkan diri untuk ikut. Hanya sekitar 10 tentara saja yang pergi ke sana. Meskipun situasi sudah lebih kondusif, tapi wilayah desa itu masih berbahaya. Banyak sekali reruntuhan bangunan berserakan di mana-mana. Mereka juga harus waspada dengan keberadaan musuh yang mungkin menyelinap di antara reruntuhan. Belum lagi dengan ranjau yang mungkin dipasang musuh di area itu. Hei, perhatikan jangkah kalian. Jangan menginjak tanah yang mencurigakan, peringat Pandu kepada rekan-rekannya. Mereka harus waspada tingkat tinggi. Pihak musuh tampaknya sangat mengedepankan serangan bom. Jika mereka memasang ranjau bom atau granat di tanah-tanah itu lalu mereka menginjaknya, tubuh mereka akan langsung meledak berhamburan. Pandu dan rekan-rekannya berpencar tiap 2 orang lalu mencari ke arah yang berbeda-beda. Mereka sengaja melakukan itu untuk mempersingkat waktu. Atasan memberikan waktu yang terbatas untuk mereka bisa datang ke wilayah terakhir di mana Rahmat ke sana sebab tidak ada yang tahu kapan bahaya musuh akan datang kembali. 1 titik pertemuan ditentukan. Ketika batas waktu yang sudah mereka sepakati habis, mereka harus segera kembali ke titik kumpul untuk memastikan keamanan masing-masing. Pandu menyusuri pedesaan itu bersama rekannya yang bernama Ronald. Wilayah ini sangat sepi karena penduduknya sudah dievakuasi ke wilayah yang lebih aman. Masih banyak sisa-sisa kain, barang-barang lain yang juga sudah tak berbentuk berserakan di sana bersama dengan reruntuhan bangunan. Situasinya buruk sekali, gumam Pandu. Apa memang ada kemungkinan kalau Kapten Rahmat masih hidup? Tanya Ronald.
Pandu menoleh kemudian mengangkat bahunya. Entahlah, tapi selama mayatnya belum ditemukan, jadi kemungkinan itu jelas masih ada. Bagaimana jika, Pandu mengernyit. Jika kita tahu saat itu rudal dan bom terus ditembakkan ke wilayah ini, dan kita juga tahu pasti bagaimana efek bom dalam peperangan. Kehancuran. Bagaimana jika Kapten Rahmat tidak pernah kembali bukan karena dia masih hidup, tapi karena tubuhnya sudah hancur dalam ledakan bom yang bertubi-tubi itu?